bantu memfasilitasi gitu. Karena ini sesuatu yang emang, approach yang baru, beda dari AJS yang tahun-tahun sebelumnya, eee, teori tentang, basic art principle, basic art element itu, tetap akan kita sisipkan ya, tetap akan kita sisipkan di project-project, tapi kita apa, nggak akan sesinya tuh nggak kayak yang kalau yang sebelumnya kan kita materi tentang misalnya tentang warna gitu, kita belajar warna adalah gini gini gini, gini. Nggak kayak gitu lagi, tapi, langsung aplikasinya gitu. Terus, untuk, adik-adik yang belum pernah ikut AJS, full lengkap basic art elemen, basic art, principle, menurut aku masih bisa ikut aja, masih bisa mengikuti ya harusnya ya, masih bisa mengikuti. Nanti kalau perlu, apa sih namanya, tambahan materi nanti kasih tahu aja, nanti aku kasih ininya, materinya gitu. Atau kalau misalnya mau ada sesi tambahan untuk satu sesi tertentu gitu, nah aku occasionally aku bakal bikin kelas, di SKK. Tapi yang ini bakal kelas berbayar sih, karena, kelasnya itu nggak apa sih, kalau di AJS kan kita, berkelanjutan ya. Nah, kalau yang di SKK ini, yang di Surya Kotak-Atik ini nanti bakalan occasionally aja, kayak misalnya aku rencana bulan depan mau bikin 1 bulan kelas tentang warna. Jadi kita belajar tentang warna doang selama sebulan gitu. Terus gimana cara kita mengaplikasikan warna di art sama mengaplikasikan warna di desain, terus dipaduin jadi satu kayak gitu. Nah, untuk yang nggak pernah merasakan basic art elemen sama basic art principle, kalau merasa ini kelas bisa membantu nanti ikut aja. Terus, ya paling itu sih, itu aja so far yang ada di ini planning aku ya. Untuk teman-teman ada pertanyaan nggak? Gue masih belum kebayang, Ra, aplikasinya gimana. Maksudnya kalau gue jadi fasilitator, nah what do I have to prepare, atau what do I have to study, atau gimana nih kira-kira ke arah. Maksudnya lu udah ngasih tau arahnya, cuman nah gue nih pengaplikasiannya, nah gue belum kebayang gitu. Contoh projectnya atau contoh kegiatannya kira-kira kayak apa, Ra? Oke. Tahun lalu gue sempat bikin sempat bikin satu workshop, 2 bulan, 2 bulan waktu itu berapa sesi ya, 6 sesi kalau nggak salah, rentangnya 2 bulan. Nah, dia ngambil satu project doang, jadi selama 2 bulan itu satu project doang tuh dikerjain. Nah, mungkin kita nggak akan selama itu ya, aku sih kepikiran 1 bulan 1 project gitu. Nah, project-nya itu kita bisa ngambil di materi-materi ini, misalnya tentang painting, terus tentang drawing. Jadi selama sebulan itu kita cuma bicara tentang painting aja. Terus sebulan itu kita cuma bicara tentang drawing aja gitu. Nah, dari sisi painting banyak banget yang bisa kita ambil. Misalnya kita mau ngambil sisi teknologi nih, painting teknologi zaman dulu sampai sekarang. Kita mau ngambil satu zaman aja juga bisa, atau mau dipaparin dari zaman dahulu kala sampai sekarang teknologi, cat seperti apa, itu juga bisa, gitu. Terus, atau misalnya dari bahan cat aja, terus belum dari alat alat untuk melukis. Kita bisa ambil misalnya dari, kuas, zaman dulu orang melukis pakai apa, cuma modal jari doang misalnya kan, caveman itu kan. Terus sampai sekarang, modelnya pakai digital gitu kan, udah nggak pakai lagi tuh kuas yang berbulu-bulu, sekarang udah modelnya pakai, itu Apple Pen gitu kan, udah nggak zaman lah pokoknya sekarang pakai kuas brush gitu. Nah, itu bisa kalau mau ngambil dari satu, masa doang bisa, atau mau, dipaparin runut dari zaman dulu kala sampai zaman sekarang, itu bisa juga kayak gitu. Maksud gue, jadi dari satu painting doang aja tuh banyak banget yang bisa kita ambil gitu materinya, dan mungkin selama 1 bulan itu nggak perlu semuanya kita paparin, kita ambil satu aja karena kan, di AJS ini aku percaya banget kalau, kita belajarnya berkesinambungan, kita munculin sedikit-sedikit gitu kan, tapi, berkelanjutan. Nah itu lebih lebih menurut aku lebih efektif gitu, lebih lebih kepakelah untuk anak-anak gitu kan. Nah makanya jadi, nggak usah terlalu muluk-muluk banget dari 1 bulan ini kita belajar segala macam tentang painting karena impossible, banyak banget soalnya yang bisa kita ambil. Itu dari cat doang sama dari kuas, belum misalnya dari mediumnya dari kanvas, kertas, atau apa gitu kan, alas menggambarnya dari papan atau apa segala macam. Nah itu kan luas banget pokoknya intinya gitu. Nah,
di sini di setiap materi kayak painting, drawing, sculpture gini, nanti pemaparan pertamanya aku bakal maparin nih. Nah, tapi di sepanjang proyeknya itu, karena aku ngebayanginnya gini, ada 2 approach ya yang bisa kita jalani nih. Approach yang pertama itu, kita bisa biarkan anak memilih misalnya dia mau, keluar dengan ide project sendiri, atau kita tentuin, kita kasih batasan-batasan. Jadi proyeknya itu nanti begini begini begini, kalian harus begini begini begini, atau mau dibebasin aja. Nah, itu nanti kita bisa pakai 2 approach sebetulnya. Nah, nanti, kita putusin bareng-bareng aja mau kayak gimana. Dan ini nggak fix ya, misalnya bulan ini kita mau kasih, approach yang pertama, terus bulan kedua mau pakai approach yang kedua, nggak apa-apa gitu, kita mix-mix aja. Pokoknya intinya sih di sini aku, tujuan utamaku adalah aku memperkenalkan design thinking ke anak-anak, melalui project-project art, gitu. Nah, project-project art-nya seperti apa, ini yang aku berharap nanti, teman-teman semua bisa mendampingi, gitu. Paling nggak at least kalau misalnya, karena kan ini aku lihat juga nggak semuanya, bisa ini ya, bisa bisa jadi fasilitator ya. Nah, nanti sistemnya kayak gimana sih sebetulnya aku juga masih, masih mau, nanya ke teman-teman juga nih, maunya kayak gimana gitu. Karena di sini anak-anaknya bentar aku lihat dulu. Mana sih? Nah, ini usianya ya. Ada yang daftar 2 kali kalau nggak salah Mbak Santi ya. Nah, ini rentang usianya nih. Beberapa peserta, beberapa member ada yang japri aku tadi, bakalan daftar telat. Jadi bakalan, ada 3 anak umurnya 11, 13 sama 9 kalau nggak salah, itu tambahannya. Nah, nanti kita pembagian kelompoknya seperti apa, nah ini yang, mudah-mudahan malam ini kita bisa ini nih, bisa ramu gitu. Gimana, ada masukan, ada usulan? Oh, jadinya project berkelompok atau individual, Ra? Individual aja sih kalau menurut gua. Oh, Paling pembagian. nggak jadi bisa buat portfolio pribadi gitu. Mungkin Oh, bukan. occasionally kita bisa bikin project kelompok, tapi prefer kayaknya mendingan project individual aja karena online kan. Nah, enggak, yang lu bilang pembagian kelompok tuh nanti untuk apa? Pembagian kelompok usia sih, lebih ke pembagian kelompok usia. Oh, iya. Karena ini usianya dari mulai 5, ada 5, 8, 10 yang rata-rata ya. Terus ada yang teenagers juga 15, 17. Gitu. Paling pembagian usianya aja. Nggak jadi. Kenapa? Rai jadi Raka aja berarti. Oh, Rai pada mau belajar itu ya, basic art element ya? Iya, nggak apa-apa, nanti kami handle aja lah basic art element. Nanti nggak nyambung lah tuh. Ternyata jomplang banget. Iya, emang cocoknya sih Raka sih. Cocoknya Raka kayaknya bakal enjoy deh. Iya, dia suka dengan ini. Aku ganti nama anak. Itu paling. Nah, nanti kalau misalnya Rai nanti ikutan aja kalau ada yang daftar di bawah umur 7 tahun. Ya nanti bikin kelas basic art element aja. Si Toshi belum mau sih. Aku tawarin bolak-balik kemarin ikut aja sih, bareng kakak nggak mau deh. Oh gitu. Iya, belum, entah kenapa belum tarik ya. Itu sama kan ya, Rum? Kenapa? Rosi itu seumuran Rai ya? Siapa? Seumuran Zack kan Rai? Rai. Enggak deh, di bawah Zack ya? Di bawah Zack. Iya. Emang bareng-bareng. Di bawah Zack tahun. Iya. Nah, gitu paling pembagian usia kayak mungkin 10 tahun ke bawah sama 11 tahun ke atas gitu kali ya. Kalau aku sih so far aku ngelihatnya kayak gitu karena
dari sisi kayaknya ya, dari sisi gaya belajar atau model penyampaian materi itu kayaknya umur 10 ke bawah sama 11 ke atas udah bisa dibedakan gitu. Aku belum lihat chat-chatnya nih. Kalau 10 tahun masuk ke mana tuh Mbak Ira? 10 tahun bisa ikut yang 10 ke bawah atau bisa ikut yang 11 ke atas kali ya. Oh gitu. Oh, mendingan middle. Samuel 8 tahun bisa, Fen. Bisa, 8 tahun bisa. Nanti kan proyeknya yang kids sama yang teens kan beda, nggak disamain. Oke. Nah, kids sama teens ya. Kalau temanya sama, tapi proyeknya beda. Maksudnya gitu Iya ya, itu Pak, ya? maksudnya. Oh, Yes, oke, yes, oke. betul, Yes, yes. betul. Iya. Berarti kalau misalnya 10 tahunnya dia udah agak, misalnya dia pengen yang lebih ke teens, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, fleksibel aja. Siap. Oke. Ini tuh jadi kalau sekarang tahun ini tuh per anak ya daftarnya ya? Enggak kok, per keluarga kok. Per Per keluarga. keluarga. Oh, soalnya kan Cuma yang masukin data namanya kan tetap satu-satu. Data nama itu fungsinya buat ngelompokin tadi loh Mbak, biar tahu mana teens, mana yang iya. kids gitu doang sih. Nanti upload bukti pembayarannya yang sama aja, file yang sama aja. Oh gitu. Keluarga ya. Satu keluarga ya. Atau aku bikinin aja ya Mbak, biar enggak double-double gitu ya. Bikinin form satu lagi yang untuk member itu untuk pemisahan aja. Ikut kelompok mana gitu kali ya. Oh, nggak usah lah, dari data ini juga kelihatan kan. Iya sih, sebenarnya tinggal di ini ya. Nah, kalau nggak nyaman, pindah-pindah aja. Iya, betul. Gini, untuk bulan pertama aku rasa kayaknya kita nanti aku bakal full dampingin kan. Nah, untuk bulan pertama karena kan teman-teman di sini juga banyak yang masih mengawang-awang nih karena ini sistem baru kan, ini sesuatu yang baru gitu. Harum udah langsung ketawa aja. Nah, nanti untuk yang bulan Januari ini kan kita cuma ada sisa berarti 3 minggu ya. Bentar. 3 hari Selasa ya. Oh. Ya. Tinggal 3 hari Selasa. Iya, 17, 24 sama 31. 31. Pas akhir bulan yuk. 31. Tapi 24 Chinese New Year loh di sini. Di sana tanggal merah nggak? Di sini tanggal 22. Kok beda? 22, 23. Di sini juga 22, 23. Cuma kan yang 22 itu tanggal merah jatuhnya di weekend. Biasanya di weekday berikutnya dia libur. Nah ini weekday berikutnya 23 kan emang udah libur. Berarti 24 libur juga gitu. Nggak tahu nih, yang kemarin aja tanggal 1 merah, tanggal 2-nya nggak jadi merah. Semua masuk dah. 24 kayaknya gua nggak bisa deh. Di sini soalnya Kebanyakan ya. ada event. 10, Yes, berarti online 17 sama meeting. 31. Berarti kita tinggal 2 kali sisa pertemuan ya. 2 Selasa. Ya, Atau 2 mundur Selasa. ya Mbak. Jadi ambil apa? Enggak apa-apa. Jadi yang Januari ini untuk kita percobaan aja dulu, trial dulu. Oke. Nanti biar teman-teman kebayang nih nanti kelasnya bakal seperti apa gitu. Betul, online meetingnya setiap Selasa jam 9 kita pindah Mbak. Tadinya kan jam 10. Terus sekarang jadi jam 9 ya. Jam 9 ya. Karena biar enggak sampai makan siang. Kalau yang kemarin kan jam 10 tuh sampai jam 12. Sering-seringnya. Biasanya tuh tiap online 1 jam ya Mbak sesinya? Atau gimana? Yang Kalau kemarin, sesi materi sebenarnya cepet biasanya paling 15-20 menit. Terus sesi ngerjainnya itu terserah anak-anak mau online-nya berapa lama. Biasanya sih Zoom kita nyalain paling lama 2 jam. Tapi kalau anak-anak mau live duluan misalnya, aku ngerjain sendiri ya gitu nggak apa-apa. Paling nanti mereka foto hasil karya terus kirim ke grup, upload di Padlet gitu. Padlet sama grup aja ya besok ya, supaya kita punya galeri sendiri ya. Boleh. Supaya lebih hidup gitu maksudnya. Toh sekarang kan enggak semembludak yang dulu kan. Jadi mungkin bisa buat sarana apa ya? Mungkin bisa jadi habis itu jadi diskusi anaknya menemukan kesulitan apakah atau menemukan kebahagiaan apakah.
Oke. Ini betul. antar kita berarti mediumnya ini ya, Telegram ya? Atau ada WhatsApp? Enggak, Telegram aja. Telegram Oh, aja oke. ya. Telegram Oke. aja Kak, yang ringan. Yep. Oke deh. WhatsApp berat ya. Ya gitu paling. Terus oke, berarti kita Januari ini sisa 2 minggu. 2 minggu ini nanti soalnya aku kalau jelasin sekarang pakai kata-kata agak susah juga sih ya. Nanti mendingan aku kasih ini aja, langsung aja kita praktekin hari Selasa minggu depan ya berarti ya. Cuma kan ini pembagian kelompok usianya ini nih gimana nih? Mau 10 ke bawah sama 11 ke atas nggak apa-apa? Mbak, saya nanya, itu nanti materi apakah jadiin satu dulu, begitu berkegiatan dipisah? Aku sih kepikiran gitu sih ya. Jadi satu Zoom, nanti begitu ini Teams-nya breakout room. Jadi mungkin bagi orang tua yang nggak bisa jadi fasil atau paling enggak anak-anak yang kecil ini kan cuma maunya ditemenin kan sebenarnya. Toh juga tetap ada orang tua yang mendampingi sebenarnya kan pada saat kegiatan. Betul. Ya paling enggak ada yang handle salah satu ketika ada orang tua yang mendampingi. Jadi nggak perlu jadi fasilitator. Iya. Biar timsnya juga kepegang gitu. Atau mungkin kalau pertama ini kan kalau misalnya kayak anakku kan baru pertama banget nih ya Mbak ya. Kan dia tuh belum tahu maksudnya menakar dirinya ntar ke proyeknya lebih cocok yang ke teens atau yang di bawahnya teens. Mungkin kalau habis misalnya materi untuk yang pertama bisa di sounding gitu nih ada 2 project nih yang teens sama yang ini. Jadi dia tahu mungkin dia pengen ngerjain yang di kategori mana gitu loh. Karena kalau langsung di breakout kan dia nggak tahu nih, mungkin yang satunya dia merasa lebih cocok karena anakku baru sih. Jadi dia masih aku sama dia masih sama-sama mengawal ya. Gitu. Boleh. Oke. Thank you, Mbak. Sama-sama, Mbak Tiwi. Kalau aku jadi fasilitator belum bisa, sip. Take note. Fasilitator belum bisa kan anaknya Mbak juga Tiwi nggak mamanya Mutia ya? Iya. Mamanya Mutia ya, iya. Iya paling itu Mbak, kalau misalkan mungkin gitu aja ya, karena kan kita juga terbatas, jadi mending gitu. Jadi nanti materi jadiin satu, terus mungkin di sounding juga betul ada tambahannya. Di sounding nanti teens akan bikinnya tuh nanti project akhirnya apa mau jadi yang gimana Mbak? Mau ada review, presentasi kayak gitu ya? Untuk teens? Kayaknya presentasi belum untuk yang bulan pertama nggak usah dulu Kak kayaknya Kak. Soalnya cuma 2 pertemuan kan. Di bulan ke-6. Oh iya boleh. Saya nggak berani jadi fasilitator. Oh iya, untung Ika ngingetin. Jadi untuk tahun ini kita rencana mau bikin sesi show and tell gitu. Jadi setiap 1 semester. Jadi setiap 6 bulan sekali kita show and tell. Jadi anak-anak nanti belajar memilih project mana yang mau dia show and tell. Jadi kan selama 1 semester itu kan ada beberapa project tuh. Nah ini sekalian melatih skill mereka mengkurasi karya gitu. Jadi nanti mereka harus milih satu karya yang mereka mau tampilin tuh di show and tell itu gitu. Kita bikin 2 kali berarti bulan Juni sama bulan Desember. Sekitarnya Desember awal mungkin ya, kayak kemarin kayaknya Desember itu udah waktunya liburan tuh pada hilang. Emang yes betul, moodnya udah mood holiday soalnya. Begitu. Tiap semester berarti ya Mbak ya, itunya ya. Tiap semesteran. Ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi kira-kira? Oh ini, sorry. Kalau misalnya untuk mulai kelasnya besok gitu ya, apa sebelumnya dikasih tahu gitu tools yang mesti disiapkan atau gimana ya? Iya, biasanya di Telegram dikasih tahunya. Oke. Hari kalau misalnya toolsnya kira-kira yang emang agak ribet harus beli dulu, nyari dulu, biasanya ngasih tahunya beberapa hari sebelum. Tapi kebanyakan
kita selalu mengusahakan bahan dan alat itu yang gampang dicari dan kalau bisa ya sehari-hari ada aja gitu. Oke deh, makasih Mbak. Nanti kalau mau jadi fasil di training dulu kan ya? Yes, pasti. Kita Oh. mesti ada parents meetup tiap sebulan sekali. Kalau enggak nanti susah ininya, koordinasinya. Iya, serem nih kayaknya aku nggak pede. Agak Ini desain aja ngebayanginnya udah jangan yang arti. susah-susah, please bener deh. Ngebayanginnya jangan susah-susah. Itu Mbak, itu sudah ada materinya. Jadi kita tuh cuma jadi tim hore gitu maksudnya. Oh, kalau tim hore boleh lah. Itu aku bisa itu kalau tim hore. Ini lebih kalau teens kayaknya hanya lebih ke tim hore. Halo, gimana? Udah selesai gitu. Tapi nggak berani ini anak AJS tuh pinter-pinter. Iya memang. Cerdas-cerdas. Aduh, sama anak-anaknya. Iya betul. Kreatif gitu. Yang kecil aja kreatif, kalau yang gede aku nggak berani dah. Tapi aku penasaran ini anak-anak AJS yang piyik-piyik kok banyak yang belum daftar ulang ya? Apa mereka belum baca Telegram? Ngeliatnya dari mana ya? Iya ya. Mereka ketinggalan info gitu. Soalnya aku pikir kalau misalnya ada anak-anak yang di bawah 7 tahun, di bawah 8 tahun lah paling nggak gitu banyak, ya nanti bisa juga bikin kelas yang buat basic art principle, basic art element seperti biasa gitu loh. Nanti coba aku coba tanyain deh japri-japri aja deh. Yang paling ini sih Audrey Kaira kemarin bilang dia mau daftar tapi belum sampai sekarang. Oh, Audrey atau gini, kalau ini ya masukkan aja. Kalau kayak Oli, Semi gitu ya, dia bilangnya aku nggak mau kayak yang kemarin lagi yang belajar yang lain kayak gitu ya, karena kan dia udah 2 kali kayaknya ngulang. Itu aku bilang, ya udah 2 cycle ya. Terus aku bilangnya yang sekarang lain kok gitu, aku gituin aja. Jadi akhirnya ternyata memang lain kan Mbak. Iya ternyata emang lain. Jadi mungkin tapi lebih deg-degan kan ya jadi orang tuanya. Iya, jadinya jadi fasilnya deg-degan. Mungkin bisa di sounding di grup kali ya, Ra. Maksudnya Bisa. mungkin dicari apa mereka karena takut ngulang lagi cycle yang sama gitu atau gimana gitu, nggak ngerti ya. Kayaknya biasanya kan banyak banget tuh ya. Iya. Tapi yang tahun 2022 itu kemarin emang banyak tumpahan, banyak panggilan karena itu pandemi banyak yang sekolahnya kan online segala macam gitu kan. Nah mungkin karena akhir-akhir bulan ini beberapa bulan belakangan kan udah banyak yang balik sekolah lagi jadinya ya banyak yang kan. Betul ya, kayak Sam juga udah banyak kegiatan outdoor jadinya. Nah iya, HS kan juga udah mulai banyak kegiatan ya. Nature itu walk udah mulai ya. Udah, tapi karena Sam maksudnya dia mau ini tahun depan dia mau ikut AJS, jadi kita clear Selasanya gitu. Iya udah mulai nature walk gitu udah mulai. Sam ikut kelasnya John nggak sih? Siapa tuh? Enggak. Kelasnya John, Science. Oh John Cikal, jauh dari tempat aku, jadi aku nggak ikut. Oh dari ujung ke ujung ya? Iya, jadi dia mau ikut AJS aja katanya. Selasa juga, dulu tuh selalu bentrok Max sama kelasnya John. Max pengen ikut kelasnya John, tapi pengen ikut AJS juga. Oh, Semi nggak ikut kelasnya John, jadi dia mau AJS aja. Jauh? Iya sih. Ya udah gitu aja paling. Oke, berarti sesi Januari ini 2 Selasa. Kita ini dulu ya, teman-teman semua observasi nih, jadi nanti liatin pas sesi-sesi ini nanti seperti apa, jadi nanti ada bayangan harus ngapain. Nah nanti akhir Januari kita parents meetup lagi, berarti tanggal 31 Januari ya. Tadi tanggal 31 Januari kan mana dia? Ya 31 Januari nanti kita parents meetup lagi, baru dari situ kita planning bareng. Gimana? Oke nggak? Oke sih, lihat lagi ya. Oke, Ra. Oke, berarti gitu aja ya. Nah, 2 sesi nanti berarti sesinya tanggal minggu depan sama tanggal 31. 24 libur. Oke. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Belum sih.
Oke. Nah, nanti tolong bantu diingetin aja ya teman-teman AJS kalau ada yang satu komunitas, misalnya gitu tanyain aja. Mungkin dia lupa, nggak ngecek Telegram atau apa gitu, ketinggalan info, nanti tolong diingetin aja ya. Sama kemungkinan isi materinya. Iya, betul. Karena kasihan anak-anak yang udah mulai dari awal nih, karena materi ini kan nanti bakalan bakalan apa ya istilahnya. Aku bilang sih nyambung selama 1 bulan, at least selama 1 bulan kan mereka ngerjain satu proyek yang sama gitu, satu tema yang sama. Jadi jangan sampai dia masuk di tengah-tengah, kasihan ke anaknya aja. Itu, oke sip kalau gitu. Ada lagi? Ika ada tambahan? Sandra udah masuk belum sih? Udah. Mana Sandra? Sandra kok diem-diem aja? Tadi Novi mau masuk nggak bisa katanya, nggak tahu kenapa. Oh iya. Berkali-kali coba katanya incorrect itu meeting password. Mungkin huruf besar kecilnya kali ya, Mbak. Aku udah ingetin sih, tapi mungkin apa internetnya, kalau internetnya down, apa nggak bisa nyambung gitu atau gimana ya? Nah, itu Internet di tempatnya Mbak Novinya. mungkin. Katanya lagi agak ngaco sih, agak lemot katanya internetnya. Ini Internetnya seluruh berarti. Indonesia sejak tanggal 31. Oh gitu ya? iya? Oh ya? Waduh. Karena Iya. cuaca gitu. Ikutan galau. Ikutan galau. Nah ini Sandra nanti bakalan nemenin aku nih, ini anak-anak. Ya San? Sandra dari tadi diam aja sih San? Mas Sandra nggak ada suaranya. Masih di mute San? Masih nggak ada, masih nggak ada. Oh Sandra dari tadi ngomong? Iya. Mas Sandra masih belum ada. Coba sign out. Coba sign out sama masuk lagi lah. Besar kecilin udah belum? Volume San? Oh, udah. Sign out dulu dia. Lanjut dulu Mbak Ira. Nanti untuk teens memang Mbak Ira didampingi Mbak Sandra. Cuma memang sama-sama kami masih semuanya belajar. Kita semua sama-sama belajar untuk program yang baru ini karena memang hal yang baru ya. Ya, makan dulu kok. Dan ini membuka kesempatan buat teman-teman yang punya teman yang sekiranya bisa jadi narasumber ya Mbak Ira ya. Iya, benar. Misalkan kayak fotografi, printmaking, digital, teater, misalkan gitu. Misalkan nantinya teater akan ada, mau bikin sesi online. Sesi online, Mbak Sandra tetap nggak bisa. Sesi online, drama, masing-masing. Terus mau gabungin gitu, pakainya gimana? Oke lah. Siapa tahu itu nanti jadi pertunjukan akhir tahunnya kita ya Mbak. Oh ya, betul. Yang teater ini. Asisten magang. Siapa tahu kita menemukan bibit-bibit magang nih anak-anak AJS. Ya, at least di Kehilangan semua. 2 anak magang. Nggak harus dengan desain ya. Nggak harus dengan desain. 2 anak magang. Nggak harus di desain web atau di coding gitu, nggak harus. Siapa tahu bisa di fotografi atau di mananya. Kan Mbak Ira mau punya sekolah art nanti di Indonesia. Ditunggu ya ibu-ibu. Amin. Mbak Ira mau bikin di Bali. Tak bocorin pokoknya. Ya udah dari aku segitu aja sih. Nanti akhir Januari kan kita meeting lagi tuh. Nah dari situ mudah-mudahan
nanti dari teman-teman udah banyak gambaran, udah banyak komentar, udah banyak masukan, udah banyak ide-ide. Aku minta tolong nanti dua sesi berikutnya nanti ini tolong diobservasi aja nanti. San, gimana? Jadi kamu belum bisa ngomong nih, San? Mic-nya rusak. Ah, Sandra. Mbak Sandra ini kalau nggak salah, Mbak, tolong dibenerin aja, aku jadi jubir. Mbak Sandra ini kalau nggak salah, nanti dalam sesi psikologi artnya nanti akan melihat emosi pelukis. Kayak gitu ya, Mbak Sandra ya. Diain dong, tolong. Begitu. Jadi dari segi psikolognya, entah pelukisnya, entah yang dilukis, mungkin kayak gitu ya. Aduh, aku kayaknya tambah ngawur. Yang lihat lukisannya, iyain aja udah lah pokoknya. Ya, pokoknya diiyain dulu. Sejarah kenapa pelukis itu. Nah, bener kok, Mbak. Berarti aku nggak salah. Begitu. Jadi, anak-anak diajak untuk melihat lukisan itu secara emosinya lah, intinya begitu. Mantap. Nah, jubir betul. Oh, pakai HP nge-zoom-nya. Sip. Ya udah dari aku segitu aja kalau gitu. Sandra juga belum bisa ngomong nih. Akhir bulan harus bisa ngomong, Mbak Sandra. Nah, San, tuh Arum banget tuh. Kamu bisa gandeng Arum tuh. Nah, di PBX di PBX kan yang jadi temennya Mbak Sandra. Nah, di ACS yang jadi tandingan temannya adalah Mbak Arum. Cocok kan? Yes. Aku tidak berani menjanjikan moga-moga bisa ya. Soalnya gue sekarang itu ada Dharma Wanita. Jadi ada beberapa bulan-bulan yang Dharma Wanita. Ibu-ibu Dharma Wanita Mbak Arum tuh. Oh, jadi ada beberapa bulan yang kadang gue kalau pas mau ada event, nah itu aku takutnya tidak bisa konsisten. Kebayaan dong, Rum. udah beberapa kali sih, tapi nggak sekali. Untung nggak kelihatan kondean ya, Mbak. Alhamdulillah. Ya udah sip, mantap lah pokoknya. Ya, terima kasih berarti Mbak Arum. Mbak Sandra ada temannya Mbak Arum, jadi jangan khawatir. Tuh. Oke, kalau gitu segitu aja untuk malam ini. Terima kasih teman-teman semua yang hadir malam ini. Appreciate banget udah meluangkan waktu. Kita ketemu nanti di Selasa perdana sesi anak-anak, terus Parents Meetup berikutnya di tanggal 31 Januari malam. Jadi kalau sesi anak-anak pagi, kalau sesi parents kita meeting malamnya ya. Selalu kayak gitu dari dulu. Oke, terima kasih semuanya. Kenapa Mbak Arum? Sekarang aja ya. Kenapa Mbak? Jam 9 ya. Iya, sesi paginya ACS ya, setiap Selasa pagi. Sekarang jam 9 pagi. Yes, Oke. jam 9 pagi. Diharapkan, kenapa Mbak? Memastikan anak-anaknya udah bangun. Iya, karena takutnya kalau jam 10 kemarin tuh ada yang beberapa yang nggak bisa ikut karena ada student club di Piulang Pecik di jam yang sama. Jadi anaknya galau, kan kasihan. Terus kita majuin tuh ke jam 9. Kayak gitu, diharapkan jam 10 bisa selesai. Tapi kalau nggak bisa selesai ya paling ya udahlah. Ya udahlah. At least materinya sudah bisa tersampaikan dengan baik di jam 9 sampai jam 10 gitu. Betul. Oke, sip deh. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat malam. Bye.
Tak close ya Mbak Ira. Yes. Oke, terima kasih. Sampai Thank you, ketemu Kak. 2 minggu lagi. Yoi.